Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dan pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWI-LS. Ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab. Kita akan kembali membahas tentang instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tertanggal 2 Juni 2025, yang dalam instruksi tersebut salah satu poinnya, salah satu butirnya, yakni di butir keempat, di situ PBNU menyebut dengan tegas, menuduh, bahkan kalau menurut kami sudah memfitnah organisasi lain, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWI-LS, yang dituduh sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk permusuhan terhadap masalah nasab. Itu tertulis dengan jelas dan tegas dalam instruksi PBNU itu. Nah, kami sebagai pengurus PWI Laskar Sabilillah ingin mengkaji ini dari sisi hukum dan juga dari sisi normatif, nilai-nilai sesuai dengan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Bersama kami ada Mas Nanang Sukiri, beliau dari tim hukum, divisi hukum pengurus daerah PWI-LS Kabupaten Banyumas, yang juga beliau adalah pemilik lembaga hukum LBH Tribata Purwokerto. Sehat Mas Nanang? Alhamdulillah. Terima kasih telah bersama kami. Kemudian ada Mas Haris Megawanto. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sehat Mas Haris? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah bersama kami. Langsung saja, tidak pakai lama, yang pertama ingin kami meminta tanggapan dari Mas Nanang Sukiri selaku advokat di Tribata dan juga divisi hukum di PD PWI-LS Kabupaten Banyumas. Bagaimana Mas Nanang menanggapi instruksi PBNU tersebut? Silakan Mas Nanang. Baik, terima kasih Kang Gusmar. Berkaitan dengan instruksi dari PBNU, di mana tadi Kang Gusmar di awal fokus terhadap di poin nomor 4 ya. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya ada beberapa pendapat atau argumentasi berkaitan dengan instruksi tersebut. Yang pertama, kita harus sepakat dulu bahwasannya Nahdlatul Ulama itu adalah badan hukum perkumpulan tersendiri dan tentunya berbeda dengan PWI-LS yang juga merupakan badan hukum perkumpulan tersendiri. Dan berkaitan dengan instruksi, tentunya itu adalah internal internal dari PBNU kepada jajaran di bawahnya.
Kalau mengacu kepada peraturan organisasi, ya mestinya instruksi adalah suatu perintah dari pucuk pimpinan organisasi tertinggi kepada bawahannya yang berkaitan dengan suatu kebijakan tertentu. Menarik ketika ada salah satu poin yang tadi disampaikan oleh Kang Gusmar. Saya takut salah ya menyampaikan, jadi saya baca aja ya. Ini juga informasinya sudah dipublish ya di apa namanya? NU Online. Situs resminya itu. Oke. Di poin nomor 4. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan dan pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWI-LS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI-LS. Secara umum memang ada objek yang dituju di dalam instruksi ini, yaitu PWI-LS. Mungkin saya bukan ahli bahasa, tapi saya hanya mencoba penafsiran bahasa secara umum saja ya, ataupun membaca secara apa adanya. Saya tertarik dengan kalimat PWI-LS, organisasi ini dianggap dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang kita harus cermat, harus tetap mengedepankan etika dalam berorganisasi. Sebagai warga ataupun kader NU, tentunya harus mentaati setiap instruksi. Tetapi bagi kami tentunya juga harus melihat beberapa hal yang berkaitan dengan terbitnya suatu instruksi. Dari beberapa undang-undang organisasi, khususnya dari Nahdlatul Ulama, di mana tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi, secara garis besar bisa kita pahami bahwa semua kebijakan tentunya harus dirumuskan dulu dalam suatu rapat-rapat ataupun musyawarah di semua tingkatan ketika itu berkaitan dengan kebijakan di tingkatan masing-masing. Ketika ini berkaitan dengan kebijakan tingkat pusat, tentunya harus mendasari di situ adanya suatu rapat-rapat ataupun setidaknya ada kajian ataupun klarifikasi terlebih dahulu dengan pihak yang disatu di dalam suatu instruksi tersebut. Secara hukum organisasi, saya rasa PWI-LS adalah organisasi badan hukum ya, bentuk perkumpulan dan sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya ketika tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasti akan dilakukan penolakan dalam proses pendaftarannya.
Dan bisa dilihat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS bahwa saya rasa tujuan organisasi ini bukan untuk memecah belah, karena jelas tertuang. Ya, saya baca barangkali yang belum tahu biar tahu. Bahwa di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS dalam bab 4 pasal 8, tujuan Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah melanjutkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang sudah didakwahkan oleh Wali Songo untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan demi kemaslahatan kesejahteraan, kerukunan umat manusia, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Ini sangat jelas bahwa tujuan daripada didirikannya Badan Hukum PWILS adalah bukan untuk sebagai menjalankan permusuhan. Untuk menjalankan permusuhan. Jadi secara hak suatu badan hukum dalam hal ini PWILS tentunya punya sikap tersendiri nantinya atas tuduhan ini, karena kalau saya membaca instruksi tersebut khususnya dalam poin 4 itu adalah mengarah pada suatu tuduhan yang cukup serius. Sejauh ini PWILS adalah tidak dikategorikan sebagai ormas ya ataupun perkumpulan yang dianggap terlarang oleh pemerintah secara resmi. Artinya begitu terdaftar PWILS secara hukum adalah mempunyai hak dan perlindungan hukum seperti hanya organisasi atau badan hukum lainnya. Sikap yang akan diambil oleh PWILS tentunya kalau saya berharap sih tetap mengedepankan ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya. Apapun turunan daripada Pancasila ini adalah ya turunan tetap sumber daripada sumber hukum tertingginya ya Pancasila. Walaupun sedikit kita berbicara posisi hukumnya, hak hukumnya, kalau memang PWILS secara organisasi itu merasa dirugikan, ada hak-hak yang memang bisa diambil atau ditempuh oleh PWILS itu sendiri. Kalau menurut Mas Nanang Sugiri bagaimana? Apakah bunyi butir poin keempat itu ada celah melanggar hukum terhadap PWILS? Ya, bicara pendapat ya. Ya pendapat. Ya, bicara pendapat ya tentunya kita melihat formil dan materialnya dulu. Ini kan bentuk instruksi internal, kemudian mencatut badan hukum lainnya yang di luar NU ya. Maka di sini ada suatu tuduhan yang serius. Tuduhan serius ketika itu dilakukan atau dibuat sebagaimana dalam bentuk tulisan dan kemudian di-upload melalui transaksi elektronik, ya tentunya ada dugaan kan itu. Artinya kita dugaan adanya tindak pidana pencemaran nama baik ataupun dugaan fitnah. Itu kan bunyi kalimat di dalam hukum positif kita seperti itu, khususnya di dalam undang-undang ITE. Cuman dalam hal ini tentunya PWILS harus bisa lebih bijak dalam mensikapi klausul tadi itu sendiri. Jadi tidak selamanya itu persoalan bisa diselesaikan secara jalur hukum, tetapi ketika tindakan upaya yang dilakukan itu adalah upaya-upaya yang soft, upaya-upaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, saya rasa itu akan menjadi
contoh bagi masyarakat, akan menjadi perhatian publik bahwasannya tuduhan-tuduhan itu sendiri adalah tidak pada keadaan sebenarnya, tidak fair. Terus kemudian kami pun menekankan adanya pentingnya untuk fokus ataupun memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika berorganisasi. Dalam peraturan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri juga ada menyinggung berkaitan dengan etika berorganisasi. Artinya keprofesionalan itu juga dituntut di dalam berorganisasi di tubuh NU itu sendiri. Ada lagi yang ya, sebagai prolog itu yang bisa saya sampaikan, karena pada dasarnya di dalam NU juga sebetulnya tidak ada larangan seorang anggota atau pengurus NU untuk menjadi atau mengikuti organisasi lain, selagi dengan catatan kan itu, selagi tujuan daripada organisasi itu sendiri tidak bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Jadi prinsipnya adalah dalam berorganisasi ya junjung tinggi hukum organisasi. Apapun organisasinya, karena setiap organisasi itu punya hukumnya berorganisasi yang dimana itu tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengeluarkan surat resmi berupa instruksi kepada semua jajaran pengurus NU dan warga Nahdliyin terkait dengan organisasi PWI Laskar Sabilillah dan kajian tentang nasab Bani Ba'alwi. Muncul pertanyaan, benarkah PBNU telah menolak PWI Laskar Sabilillah dan PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanda tanya yang banyak. Baik, untuk menjawab ini coba kita simak cuplikan keputusan yang sempat saya baca, yakni di poin yang keempat. Di sini dituliskan setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq, dan mendamaikan pertentangan, islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi
kepada Bani Ba'alwi. Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya, saya dalam bicara seandainya ini, seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Sayyid dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ini saya masih bicara tentang jika ya. Jika PBNU ternyata secara resmi mendukung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Kemudian yang berikutnya saya ingin sikapi yang kedua. Lantas bagaimana ketika PBNU secara spesifik menyebutkan bahwasanya PWI dan Laskar Sabillah adalah perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ya, kita tidak perlu merasa tersinggung ketika hari ini PBNU mengasosiasikan PWI Laskar Sabillah itu adalah organisasi yang membawa permusuhan. Ya, tidak perlu jadi persoalan juga. Kita tidak perlu juga terprovokasi. Kita akan tetap pada komitmen yang awal, bahwasanya PWI Laskar Sabillah tidak mau dibenturkan dengan NU. Tidak mau. Alasannya sederhana. Karena yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabillah juga adalah masyarakat Nahdiyin, kader-kader NU. Dan terlalu banyak energi yang harus kita keluarkan ketika dibenturkan dengan NU. Hari ini ketika muncul keputusan PBNU, maka kami menganggap ini keputusan PBNU. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab. Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Sabillah. Agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdiyin,
terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk membentur NU. Hari ini ketika kemudian kita menjadi bagian dari NU, tidak bisa koheren dengan PBNU, maka tidak jadi masalah. Karena ketika kita secara organisasi tidak koheren dengan PBNU, karena memang PWILS itu bukan Banom NU, ya ngapain koheren kan? Karena bukan Banom NU juga, tidak jadi masalah. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabilillah juga adalah warga Nahdliyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdliyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena begini, yang disebut dengan pengkhianat di dalam NU itu adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan NU secara organisasi untuk tunggangan politik, untuk mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan tambang, untuk mendapatkan keuntungan profit duniawi. Yang ketika profit duniawi itu didapatkan bukan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi untuk diri mereka, keluarga mereka, koneksi mereka, sederek-sedereknya. Kalau kata orang Lampung, sekelik-sekeliknya. Lingkaran mereka saja yang mendapatkan. Bukan itu yang disebut dengan ber-NU. Hari ini, mari kita membangun kesadaran terhadap semua masyarakat Nahdliyin. Kita harus tetap konsisten, inheren, satu nilai, satu nafas, satu garis perjuangan dengan gagasan ide perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam konteks ini, mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad, kita sudah memasuki abad yang kedua. Mujaddid ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri nyata dari mujaddid tersebut, kemapanan pasti menolaknya. Yang namanya mujaddid, dia datang tidak kemudian sekonyong-konyong koder langsung diterima oleh semua orang, tidak. Justru yang dikatakan mujaddid itu, dia akan ditolak oleh kemapanan-kemapanan yang ada. Makanya yang duluan menolaknya adalah struktur yang sudah mapan, yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan terhadap nilai-nilai feodalisme tersebut. Maka lantas kemudian ini sekali lagi mengkonfirmasi berbagai macam penolakan dari kelompok-kelompok yang mapan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semakin membuktikan sah Kiai Imad merupakan mujaddid awal abad yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada seluruh kader-kader Nahdliyin, baik yang mendukung kajian Kiai Imad, bahkan ada yang ikut terlibat dalam perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah, tetap jaga persatuan dan kesatuan, jangan terpancing dengan provokasi dan perpecahan, dan jangan pernah mau dibenturkan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena NU itu adalah organisasi keramat, didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah mau dibenturkan dengan NU, luruskan niat kita, satukan langkah kita untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat Nahdliyin dan menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya ingin ingatkan dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu, selamanya
PWILS jangan pernah dibenturkan dengan NU. Yang ada, PWILS akan benar-benar ikhlas membantu penguatan Jamiah Nahdlatul Ulama.